Halo cuy, Mayang lagi podcast, di-cut. Waduh, siapa yang berani tuh? Nah, ini cerita dari Ili ketika dia lagi syuting podcast sama Mayang. Mayang, Luciana Fitri. Coba kita lihat bareng-bareng. Iya. Alah, terus sama Dodi digini-giniin. Cut. Lo kalau jadi produser bete gak? Produsernya lagi megangin lampu, di lampu. Semua langsung begini. Terus hostnya juga kayak jadi semua. Cut. Mayang itu kan dibanding-bandingin sama Kak Eca, Vanessa. Jawabnya karena Mayang ini kan cuman di sekolahin sama Dedi itu cuman nyanyi aja. Kalau Kak Vanessa itu kan dia kayak gini-gini. Udah gitu kan kalau Kak Vanessa itu kalau Kak Vanessa kan introvert. Kalau Mayang introvert apaan sih? Vanessa introvert. Maksudnya jadi kayak gak natural kan. Namanya podcast kan ditanya harus jawaban. Sebenarnya juga gue kan awal kan kayak gak suka gitu sama Mayang, tapi jadi kayak kasihan. Ternyata ada yang dalangnya gitu loh. Makanya yang emaknya si Jika itu kan gak mau buka kondisi gitu nanti sudah Si Putri. mantan istrinya Rodi. Karena kan itu bukan anak kandungnya Rodi kan. Berarti kan biar ngekop nih, ini biar anak gue ngekop nih, anak gue malu, anak gue nggak punya harga diri juga, dia nggak apa-apa karena dia nebeng nama di situ. Iya karena dia Gimana nih cuy menurut kalian? Waduh, Mayang lagi podcast, lagi ditanya-tanya sama hostnya. Yang di belakang, cut. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau orang ngundang Mayang untuk podcast, yang ditanya ya Mayang, yang jawab ya Mayang. Jangan orang luar yang di belakang gitu loh, tiba-tiba ngekat terus dia kasih jawabannya. Atau dia minta tolong jangan itu. Jangan diatur. Kalau orang podcast ngundang podcast Mayang, ya orang pengen tahu Mayang tuh jawabnya kayak gimana. Itulah ribetnya ketika lu Mayang jadi artis tapi masih didampingin sama orang tua. Ribet. Tapi yang ngekat gitu siapa sih? Pak Dodi bukan? Pak, nggak boleh kayak gitu Pak. Mayang kan artisnya nih. Pasti yang ditanya-tanya tuh pengennya ya Mayang. Jadi yang jawab ya Mayang. Jawaban dari hatinya Mayang kayak gimana. Jangan diatur-atur semuanya diatur dong. Kasian dong anaknya. Anaknya juga kan pasti pengen punya kebebasan. Pasti punya pemikiran sendiri. Pasti punya keinginan sendiri. Ya jangan semuanya diatur, dikonsepin. Kasian. Tuh anak juga pengen bebas. Pantesan ya pengen bebas lah pokoknya gitu. Lucu banget ini nih. Masa ngekat podcast orang ya janganlah. Kalau di Deddy Corbuzier atau di Close the Door gak bisa tuh kayak gitu. Karena di Close the Door udah ada menit dan detik waktunya. Jadi gak bisa di-cut. Wah gimana sih ini, ada-ada aja sih. Elah si bapak. Karena gue juga mikir nih ya. Ketika dia bilang nebeng, numpang ngetop, nebeng nama. Orang-orang udah gak ada yang kaget. Gak ada yang kaget, cuma akhirnya ada yang ngomong juga nih. Kadang kasihan juga sih emang sama Mayang. Kita belum tentu semua yang Mayang jalanin ini emang benar-benar keinginannya dia. Belum tentu cuy. Siapa tahu ya. Kan barusan Ili bilang, ternyata di belakang ada dalangnya. Wah, dalang yang mengkonsepkan semuanya. Itu kan kata Ili barusan, bukan kata gua. Tapi kan dia ngomong dan dia ada di podcast. Jadi dia dengar dan dia tahu semuanya. Gimana sih nih? Jangan kayak gitu dong Pak. Biarin Pak anaknya bebas berkreasi, ngejalanin apa yang dia mau. Bapak kan udah puas nih hidup selama berpuluh-puluh tahun. Gantian sekarang hidup anaknya jangan diambil juga. Biarin anaknya hidup dengan keinginan dia sendiri. Gitu loh. Wah, numpang ngetop nebeng nama. Ya tapi kalau dipikir-pikir nih ya, yang terkenal tuh Mayang yang bisa nyanyi, ya kan, Mayang yang sering endorse. Nah yang nempel-nempel di sampingnya itu cuma nebeng sama Mayang. Gue bikin beginian, nebeng juga Mayang ikutan. Gue kadang kesel sama netizen-netizen yang selalu bilang kayak gini, Bang lu jangan ikut campur urusan orang, udah itu biarin aja. Nggak bisa gitu cuy. Ini gue kasih tahu ya, artis, influencer, selebriti, ketika mereka udah setuju kalau dirinya ditampilkan di sosial media, artinya mereka udah siap hidup. Kalau hidupnya tuh bakal diikut campurin sama netizen. Kalau mereka nggak siap, nggak usah jadi artis. Sesimpel itu sih. Nah lu bilang jangan ikut campur gue karena gue bukan siapa-siapanya. Nggak bisa. Dia influencer. Mukanya nanti ada di mana-mana, di FYP TikTok, di Instagram. Kalau nanti keluarga gue ngeliat dia terus ngikutin dia gimana?
Nggak bagus dong, nggak bisa dong. Ya otomatis gue juga harus ngasih pencerahan di sini. Yang mana influencer yang bisa lo ikutin karena dia bagus. Hal-hal yang seperti ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua nih. Untuk para netizen yang udah punya anak. Gimana caranya kalian mendidik anak dengan baik dan benar. Ingat ya, kita nih orang-orang yang udah pada tua, udah ngejalanin hidup kita masing-masing. Anak punya hidupnya sendiri. Biarkan dia memilih, kita hanya sebagai penasehat. Mana yang baik untuk dia dan mana yang enggak. Tapi ujung-ujungnya, biarkan dia yang memilih. Itu maksud gua. Gimana kalau menurut kalian cuy? Kalau gua sih ya, sikat.